Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry dalam bahasa Indonesia yaitu Pelayanan Injil Amanat Agung. Dan kami saat ini berlokasi di Los Angeles, California, USA, yaitu Amerika Serikat. Dan nama saya ialah pendeta atau pastor di Amerika, dibilang Pastor Cornelius Ritiau. Ya, kami bersuka hari ini karena firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan 2-3 orang berkumpul memanggil namaku, aku hadir. Dan saya yakin percaya bahwa Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus hadir bersama kita hari ini. Kita boleh bersuka sambil kita mendengar firman-Nya. Tetapi sebelum itu marilah kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Pada saat ini ya, kami datang kepadamu, kami memohon pertolongan-Mu. Sebentar lagi hamba akan berfirman, yaitu firman-Mu. Oleh sebab itu, melalui Tuhan Yesus hamba mohon supaya Roh Kudus memenuhi hati hamba, bahwa Roh Kudus akan berbicara juga melalui mulut hamba ini untuk memberitakan firman, supaya firman-Mu ini boleh menjadi jelas dan kami simpan dan akan kami pakai dalam hidup kami. Oleh sebab itu, sucikanlah hati kami dengan darah Tuhan Yesus, darah-Mu yang kudus itu, supaya firman-Mu bukan hanya saja kami dengar, tapi boleh tersimpan di dalam hati nurani kami yang murni. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Dan kita semua katakan, Amin. Amin. Dan saudaraku, sebelum kita masukkan judul, saya ada note. Dan note ini mengatakan seperti ini. Ada seorang manusia biasa saja, seperti Anda dan saya, tetapi dia memiliki tubuh yang sangat kuat. Karena apa? Karena dia sering pergi ke gym. Gym tahu ya, gym artinya tempat latihan untuk berlatih atau exercise. Khususnya dia suka mengangkat besi, saudaraku. Sehingga badannya menjadi begitu kekar dan sangat kuat sekali. Karena dia rajin ke gym ini, exercise. Dan selanjutnya mengatakan seperti ini. Orang tersebut, ini ada masalah. Karena dia menjadi sombong, sangat sombong sekali, karena ia merasa bahwa tubuhnya begitu sangat kuat, sehingga ia berpikir bahwa ia akan sanggup untuk melawan sebuah lokomotif. Ini hanya cerita saja. Sebuah lokomotif dengan jalan mencoba untuk menyetop lokomotif itu yang sedang berjalan dengan kecepatan 75 km per jam. Ini hanya saya gambaran, tidak real ya saudara, hanya contoh saja. Note selanjutnya mengatakan seperti ini. Saya ada 2 pertanyaan, yaitu nomor 1, siapakah kira-kira yang akan menang? Orang itu apa lokomotif itu? Orang yang badannya kuat tadi, yang berpikir untuk menyetop lokomotif ini. Jadi siapa kira-kira yang menang? Yang kedua saya tanya, siapakah yang sangat bodoh? Atau goblok bahasa Jakarta ya, saya orang Jakarta. Siapakah yang sangat bodoh atau goblok? Orang itu apa lokomotif itu? Ya silakan Anda menjawabnya sendiri, ya bukan. Siapa yang menang kira-kira? Ya, dengan itu kita akan masuk ke dalam judul. Judulnya yaitu kebodohan setan. Kebodohan setan. Satan's foolishness. Satan foolishness. Dan dengan itu kita akan melihat poin nomor 1 yang berjudul menyamakan Allah. To be like God. Menyamakan Allah. Ini poin nomor 1. Jadi sebelum itu saya ada note. Saya taruh pada di layar. Note seperti ini. Lucifer atau setan, dia ingin menyamakan diri dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi dengan Lucifer? Apakah Lucifer berhasil dalam usahanya untuk menyamakan dirinya dengan Allah? Marilah kita pelajari bersama. Jadi kita akan pelajari, kita baca kitab Yesaya
pasalnya yang ke-14, kita baca dengan cepat ayat 12 sampai 16, yaitu cerita tentang Lucifer. Ayat 12 mengatakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, atau Lucifer, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, saya akan baca ayat 12, saya bahasa Inggrisnya supaya lebih jelas. Bahasa Inggrisnya mengatakan, how you are fallen from heaven, O Lucifer. Jadi bahasa Inggris pakai kata O Lucifer. Di bahasa Indonesia tidak ada kata-kata Lucifer. O Lucifer is Satan, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weaken the nations. Jadi ini bahasa Inggrisnya lebih jelas. Coba baca ayat 13 kita lanjutkan. 13 mengatakan, engkau itu Lucifer yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Nah ini dia congkak nih, sombong. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Bintang-bintang Allah, dia mau ngalahin Allah, saudara. Dia mau coba menang dengan semua ini. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, ayat 14 dengan cepat. Aku yaitu Lucifer, setan, hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak apa? Menyamai yang maha tinggi. Itu siapa? Allah. Ini Lucifer, dia jadi congkak sekali, ya, saudaraku. Merasa dirinya kuat. Seperti kita lihat orang yang angkat besi melawan lokomotif, saudaraku. Ayat 15 mengatakan, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau, Lucifer atau setan, diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi siapa yang bodoh, saudaraku? Tuhan apa Lucifer ini? Coba ayat 16 katakan seperti ini. Orang-orang yang melihat engkau, Lucifer, akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Inilah Lucifer. Coba kita lihat notnya, saudara, seperti ini. Saya taruh notnya mengatakan, kalau secara logika saja, kira-kira adakah satu makhluk yang sanggup menantang dan mengalahkan Allah yang sangat besar kuasanya? Kalau saudara berpikir secara logika saja, kira-kira siapa yang menang? Allah yang telah menciptakan dunia dengan segala isinya, bahkan dia telah menciptakan segala cakrawala, bintang, bulan, matahari, semua. Alkitab mengajarkan bahwa diciptakan oleh Allah. Nah, Lucifer, setan, tidak menciptakan apa-apa, saudaraku. Alkitab tidak mengatakan kalau Lucifer ini setan pernah menciptakan apa-apa. Tidak pernah. Jadi dia mau lawan Allah yang Maha Kuasa. Coba not selanjutnya saya taruh seperti ini. Itu kita telah melihat di atas tadi bahwa Lucifer itu setan sangat sombong atau congkak. Sehingga ia ingin menyamakan dirinya sebagai Allah. Tetapi setan dicampakkan oleh Allah ke dunia orang mati. Menurut ayat-ayat tadi, ini adalah satu bukti dari apa? Kebodohan setan. Dia sangat bodoh. Dia tahu dia tidak mampu, dia lakukan juga. Jadi bodoh. Coba selanjutnya mengatakan seperti ini. Tahukah Anda bahwa Tuhan Allah sangat benci dengan setan yang begitu sombong. Tuhan tidak suka orang sombong apalagi. Demikian juga pula terhadap manusia, di mana Alkitab mengajarkan kalau Allah menentang orang yang congkak, sombong. Tuhan tidak bisa. Lucifer sombong, dia tidak suka, dia buang ke dunia orang mati. Apalagi manusia juga dia tidak suka. Kita baca Yakobus 4 ayat 6b mengatakan seperti ini. Yakobus adalah saudara dari Tuhan Yesus, ya. Dia satu mama tapi lain bapa, Yakobus. Karena itu, Allah katakan, Allah menentang artinya melawan atau membenci orang yang congkak atau sombong. Sedangkan Lucifer saja dibenci, juga orang congkak. Orang congkak artinya bukan dia sombong, punya uang banyak, punya harta. Bukan, saudara. Orang congkak artinya orang yang mengatakan saya tidak perlu dengan Allah. Kalau bisa saya kalahkan Allah. Itu congkak. Menurut pengertian rohani, pengertian Alkitab. Alkitab bukan karena dia kaya atau sebagainya. Dia sombong, congkak. Wah, aku kuat, aku melawan Allah. Go ahead, make my day. Allah bilang, silakan. Matius 4:8-9, kita baca seperti ini. Kebodohan setan tersingkap. Di setan bodohnya kelihatan.
Dan iblis membawanya, tuh Yesus pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua apa? Kerajaan dunia, bukan kerajaan surga. Setan dibuang ke mana tadi? Ke dunia. Jadi dia memperlihatkan Tuhan Yesus kerajaan surga dengan kemegahannya. Nanti saya 9, ini yang dia goblok yang setan, bodohnya dia bilang. Dan setan berkata kepadanya, Yesus, semuanya itu, yaitu kerajaan dunia ini saya lihat, akan apa? Kuberikan kepadamu jika, ada syaratnya, jika engkau atau Yesus apa? Sujud, menyembah aku. Ini setan yang bicara. Ini kan bodoh banget ya. Udah sama, dia mau kasih dunia ini kepada Tuhan. Udah gitu dia suruh Tuhan menyembah dia. Mereka, ini kan bodoh ya. Dia nggak tahu siapa yang ciptakan dunia kan. Setan tahu kan. Setan tahu kalau Tuhan yang menciptakan segalanya. Betul? Coba kita baca notnya seperti itu. Not yang mengatakan seperti itu. Di ayat tersebut kita dapat melihat betapa bodohnya setan. Sehingga dia mengira bahwa dialah yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Lalu ia menawarkannya kepada Yesus. Yang adalah apa? Sang pencipta dunia tersebut. Kan goblok kali ya, bodoh. Soalnya tahu kalau setan itu tahu Tuhan yang menciptakan dunia. Dia tahu, setan tahu. Tapi dia nawarin kepada orang yang memiliki. Wow, bodohnya kelihatan banget ya. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 1-3. Tuhan Yesus menciptakan segalanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah dengan firman itu sebenarnya terpisah. Allah ada firman nih, firman Bapa maksudnya. Ayat 2-nya mengatakan seperti ini. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama artinya togetherness gitu ya. Ayat 3 nih saya ingin jelaskan. Segala sesuatu dijadikan atau diciptakan oleh dia, yaitu firman itu. Yang firman itu kita pelajari adalah siapa? Yesus. Dan tanpa dia, yaitu Yesus, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya segala yang ada sekarang diciptakan oleh Yesus. Dan setan menawarkan segalanya yang diciptakan oleh Tuhan Yesus, mau nawarkan kepada Tuhan Yesus. Kan bodoh banget ya. Bodoh nggak? Bodoh, ya bodoh sekali. Dia tahu, setan tahu Tuhan Yesus diciptakan, dikasih, oh, kamu tapi nyembah aku, cuma itu. Dia istilahnya ya gertak sambel lah. Kok kasih nih kamu kalau kamu nyembah aku? Kita omongan aja, ini kami dia bodoh. Kita pelajari kebodohan setan ya. Coba kalau saya 1:15-16 mengatakan seperti ini, Paulus mengatakan, iya itu Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, gambar Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak kelihatan, gambarannya tidak kelihatan. Ayat 16, nah ini saya mau kita baca. Karena di dalam dialah, yaitu Yesus, telah diapakan? Telah apa? Diciptakan berapa banyak? Segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik yang ke sana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, yaitu Yesus, dan untuk dia. Bayangkan loh, ini kita tahu, setan tahu ayat ini, kok dia masih mau nawarin dunia. Karena kepada Tuhan Yesus, kan bodoh banget ya. Coba baca notnya seperti ini. Notnya mengatakan, jadi sangat jelas Alkitab mengajarkan bahwa Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu, bukan setan. Jadi kalau saudara baca ayat tadi bahwa setan menawarkan kepada Tuhan Yesus, bukan berarti setan memiliki dunia. Dia tidak diciptakan apa-apa. Tetapi setan mengklaim di hadapan Yesus bahwa dunia ini adalah sebagai kerajaannya. Kan bodoh banget ya. Kalau kita mengatakan dunia diciptakan segala apa, dia bikin kerajaan yang ceritanya di dunia ini. Wow, ini kerajaan hebat, kerajaan setan, kerajaan kegelapan. Terus dia menawari kerajaan dunia ini kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan tahu nggak? Bodoh banget ya. Ketika contohnya kita baca seperti ini. Setan menawarkan dunia ini sebagai Yesus dengan syarat kalau Yesus harus apa? Tunduk menyembah setan. Saya tahu how stupid Satan is. Very, very stupid. Foolish. Kan goblok ya. Coba kita masuk poin nomor 2. Poin nomor 2 judulnya, setan bukan satu tapi berapa? Setan menyembah Yesus. Setan worship Jesus. Wah, benar Pak Aditya, kok setan kan nggak senang kok dia menyembah Yesus.
Mari kita baca ayatnya. Coba sebelum kita baca notnya seperti ini. Tadi kita telah pelajari bahwa setan memaksa Yesus untuk menyembah dia. Tetapi Yesus menjawab setan dengan firman Tuhan bahwa kepada Allah saja kita harus menyembah dan berbakti. Dijawab sama Tuhan Yesus. Hanya kepada Allah kita menyembah dan berbakti. Oke, Matius 4 ayat 10 kita baca seperti ini. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah sajalah engkau berbakti." Kenapa Tuhan Yesus katakan Tuhan dan Allahmu? Pada suatu saat setan itu malaikat di surga, dia worship leader. Allah itu Allahnya, tapi karena dia memberontak terhadap Tuhan, dia dilempar menjadi setan, namanya Lucifer, saudara. Lucifer adalah kepala worship leader di surga. Coba kita baca 2 Raja-Raja 17:36, katakan ada tertulis, ada tertulis bahwa engkau harus menyembah. Itu banyak-banyak di Alkitab, tapi dari Raja-Raja, 2 Raja-Raja Kings 17:36 dikatakan, tetapi Tuhan yang menuntut kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung. Nah, baca keras, kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud apa? Menyembah. Nah, Tuhan Yesus bilang ada tertulis. Nah, ini dia kita baca di Perjanjian Lama, ada banyak yang lain. Coba kita lihat Markus 1 ayat 9, ini juga tertarik cerita ini, mengatakan seperti ini. Lalu sampailah mereka di seberang danau, yaitu murid-murid dan Yesus, di daerah orang Gerasa, ayat 2. Ya, ini mereka dalam pelayanan. Baru saja Yesus turun dari perahu. Baru dia turun dari perahu, datanglah seorang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia, Yesus. Ini disamperin sama roh jahat, orang kuasai roh jahat. Ayat 3, jangan cepat, kita baca dengan cepat. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Ayat 4. Kita baca dengan cepat. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Betapa kuat ini orang dikuasai roh ini, roh setan. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Jadi sudah lama orang dikuasai roh, tinggal penggunakan, dia kuat sekali. Bukan dia yang kuat, tapi ada roh dalamnya ini. Ayat 5 kita baca seperti ini. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Nah, ini orang yang dirasuki roh ini, ayat 6 mengatakan ketika apa? Ia apa? Melihat Yesus dari dekat, dari jauh, dia kira-kira begini, Tuhan Yesus baru turun dari perahu, dari jauh dia lihat, kan katanya ketika baru saja Tuhan Yesus dari perahu, setan orang ini, kerasukan roh ini udah lihat. Lalu dia lihat, itu Yesus, dia berlarilah. Iya, dia lari, saudaraku. Dia enggak, saya mau coba-coba. Dia lari. Rupanya dia tahu itu Yesus. Dia berlari dan mendapatkannya. Lalu apa, saudaraku? Menyembahkan. Makanya saya tadi judulnya mengatakan setan-setan menyembah Yesus. Dan ayat ini jelas mengatakan dia lari dan mendapatkan Yesus. Bukan dia ngomong, dia apa. Lu siapa? Gua siapa? Orang gitu, bahasa Jakarta. Saya orang Jakarta. Kira aja kamu, malah bukan. Langsung dia tunduk menyembah. Ini siapa? Setan. Roh orang gila ini, bukan gila ya. Roh yang kerasukan setan. Dia menyembah. Ayat 6. Sebab ayat 7 kita baca. Dan dengan keras dia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus. Dia kenal Yesus. Nah, kalau orang yang kerasukan setan kenal nggak Yesus? Kenal nggak? Enggak. Dia nggak pernah ketemu Yesus. Orang yang kerasukan setan nggak mungkin kenal Yesus. Tapi yang rohnya yang menguasai roh setan ini kenal Yesus. Ini yang berbicara bukan orang yang kerasukan, bukan orangnya. Yang berbicara roh yang dikerasukan dia ini yang berbicara. Hai Yesus, Anak Allah yang maha tinggi, demi Allah, jangan siksa aku. Saya dengar. Setan ini aja dia mengaku kalau Yesus adalah anak Allah. Kenapa Anda, dan maksudnya bukan Anda pribadi, orang-orang seluruh agama
tidak mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Tapi di ayat ini kita lihat bahwa orang kuasa setan, setan mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini firman Tuhan. Setan aja ngaku, saudaraku. Kenapa Anda tidak bisa mengaku? Apakah Anda lebih hebat dari setan? Setan yang dulunya adalah jago worship di surga, dilempar dia ngaku, engkau anak Allah yang maha tinggi. Ya kita nggak bisa ngaku. Saudara beragama, mungkin agama saudara agak tersesat ya. Saya terus terang aja. Agama Anda tuh menyesatkan Anda sehingga Anda tidak bisa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Sedangkan setan aja mengaku. Luar biasa ya. Luar biasa tidak? Coba baca ayat 7 dengan ayat 8-nya dengan cepat. Dan ini suara Alkitab. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau apa? Roh jahat, keluar dari orang. Karena Yesus tahu yang ngomong bukan orang ini. Kalau orang ini sendiri dia tidak kenal Yesus. Dia tidak mau berkata engkau anak tinggi. Dia tahu yang menyembah secara badan orang ini. Tapi yang menyembah siapa? Setan. Dia sembah Yesus. Setan sembah Yesus, kira-kira Anda dan saya mau sembah Yesus tidak? Kenapa Anda seorang beragama tidak bisa menyembah Yesus? Setan aja nyembah Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu engkau roh jahat, dia bilang. Engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Ditegur dengan keras. Apa yang terjadi ayat 9? Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapakah namamu? Ini Tuhan Yesus bertanya kepada orang yang kerasukan roh-roh ini, ditanya. Jawabnya, namaku. Mungkin orangnya gede. Namaku, Legion. Ini kira orang yang kerasukan setan ini, saya ngomongnya lain ya. Namaku, Legion. Karena kami apa? Kami banyak. Nah, sebenarnya orang Jawa nih, banyak gitu. Jadi banyak dia. Nah, kita lihat setannya bilang kami banyak. Siapakah yang dimaksudkan kami banyak? Kan kerasukan cuma satu, orangnya satu kan. Tapi dia, kami banyak. Nah, kita baca Matius 8, 30-32, cerita yang sama, tidak menjelaskan banyak artinya apa. Dan tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. 31, setan ngomong, maka setan-setan, baca berapa? Setan-setan, makanya banyak. Kenapa banyak? Kami setan, ini banyak. Legion. Meminta kepadanya, Yesus kata, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi-babi itu. Banyak. Nah, menurut Alkitab ada berapa banyak babinya? Ada 2.000. Kasih masuk kami di 2.000 babi-babi itu. Wah, saya lucu ya. Kan bodoh ya. Bodoh nggak setan? Dia yang nantang Tuhan Yesus, suruh nyembah, sekarang suruh masukin ke dalam apa? Babi. Ini kan lucu. Yang bodoh siapa? Setan bodoh. Bodoh banget. Saya nggak mau. Kalau Tuhan, kalau saya mati, masukin saya ke babi ya. Bodoh banget ya. Tapi setan begitu bodoh, sehingga dia dari yang tinggi di surga, itu dia menjadi tiba-tiba mau masuk ke dalam babi yang sangat hina. Bagi orang Yahudi, itu babi itu tidak dianggap sebagai binatang baik. Itu tidak. Ini karena cerita orang Yahudi. Aneh ya. Ya kita jurus saya, setan bodoh. 32. Maka Yesus berkata kepada mereka, pergilah, kasih lus, go ahead. Kalau kau pergi ke babi, silakan. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam, mereka masuk sendiri. Kan bodoh ya. Tuhan Yesus gak, oke, masuk. Tuhan Yesus yang masuk, bukan. Lalu keluar mereka dan mereka apa? Masuk, mereka mau masuk sendiri ke dalam apa? Babi-babi itu. Mereka terjunlah seluruh kawan babi itu dari jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Yang mati babi, saudaraku. Setannya nggak mati. Jangan, mati aja. Bukan babi-babi itu.
Babi terjadi dan babinya mati, setannya hidup terus. Setan roh nggak boleh mati. Tapi sini kita lihat cerita ini bahwa setan begitu bodoh. Saudara bagaimana? Goblok nggak setan? Kalau kalian tahu setan bodoh, jangan didengerin, jangan diikutin, jangan disembah, jangan hamba babi ngepet, gondoruwo, kuntilanak. Kita ini manusia Indonesia, kita sering, ada kuntilanak tuh di luar tuh, ada kuntilanak lah melahirkan bayi. Bawa gendong-gendong bayi itu kuntilanak. Dengar, kita Indonesia tuh gondoruwo lagi lah, bisa jadi rupa jadi istri, jadi babi ngepet, uang kita habis. Ini setan-setan dan kita percaya, kita takut. Padahal setan goblok banget. Coba note yang kita baca ini. Jadi di sini kita pelajari yaitu setan yang tadinya menawarkan kerajaan dunia ini. Hebat tuh dunia. Ini kepada Yesus kalau dia menyembah setan. Tapi ternyata setan apa? Takluk kepada Yesus dan menyembahnya. Ini artinya setan sangat apa? Bodoh dan goblok. Alias goblok. Bodoh banget. Kita poin terakhir, itu poin nomor 3. Saya percaya saudara sudah nangkep. Saudara sudah mendengar firman ini. Wah, saudara pikir, make sense. Kenapa make sense? Karena Alkitab yang berkata, bukan saya. Saudara pikir ini benar, bukan benar juga, memang benar. Cerita ini sempat tertulis di Alkitab, jadi Anda bisa baca ulang lagi ayat ini Anda di Facebook, di YouTube. Lalu apa benar nih Pak Aritio? Cek Alkitab Anda, apa benar nih Pak Aritio? Semua tertulis di Alkitab. Saya tidak mau cerita dongeng, saudaraku. Saya tidak mau cerita menurut saya, menurut pikir. Tidak, menurut Alkitab, betul? Ada amin? Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, poin nomor 3. Alkitab mengatakan masa depan setan. Jadi dia punya masa depan. Nah, kalau setan tahu masa depannya dia. Dia tahu, makanya tadi waktu dia dengan Tuhan Yesus dia katakan, jangan sekarang Tuhan, jangan buang kami sekarang. Masuk ke api neraka. Dia tahu kemana dia pergi. Udah tahu dia. Dia minta Tuhan, please don't do it. Jangan sekarang, lempar ke babi, jangan lempar kami ke neraka. Mereka tahu. Mereka udah tahu mereka sekarang, tapi tetap mereka mau lawan Tuhan. Orang tadi angkat besi mau lawan lokomotif. Udah tahu lokomotif kuat, dilawan juga. Saya katakan, siapa yang goblok, saya bodoh? Lokomotif apa orang ini? Nah itulah kita manusia. Kita udah tahu Tuhan hebat, Tuhan kuat. Kita nggak mau sembah Tuhan, kita mau nyembah setan. Nah setan kita sembah. Kita kasih sejabe, kita kasih makanan, kasih apa tuh, sajen, kasih segalanya. Supaya setan pelihara kita. Kita manusia mau dipelihara sama setan. Setan mau dibuang. Saudara, kita baca itu. Kenapa setan kemana dia akhir hidupnya? Jangan ikuti. Saudara jangan ikuti. Karena firman Tuhan katakan kalau saudara ikut dengan setan, saudara akan dibuang bersama setan. Dan kemana dibuangnya? Kita baca note dulu sebelumnya. Saya excited karena saya harus kuat karena kita lawan setan, saudaraku, amin. Setan tidak bisa pegang kita, anak Tuhan, amin. Kita penuh dengan Roh Kudus. Amin. Roh yang kudus lawan roh yang tidak kudus. Siapa yang menang? Yang kudus. Jangan takut, saudaraku, amin. Kita dulu nyanyi, maju, bangkit, serukan nama Yesus. Nama Yesus gitu. Setan ini rupanya dia kena penyakit pikun. Pikun, sebenarnya saya udah katakan dia pikun, dia udah tahu nih saudaraku bahwa dia akan terjerumus ke satu tempat yang dia tahu, tempat yang gelap, neraka. Dia sudah pikun setelah dia dicampakkan dari surga ke dunia ini. Jadi pikun setan. Dari dia pintar dan smart sekarang dia pikun. Saudara tahu pikun artinya? Hilang ingat dan lupa. Dia lupa dia menantang Tuhan malah. Dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Setelah dia dilempar, dia nyata. Oh sombong dia. Dia pikun. Dan dia lupa bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah. Dunia ini Tuhan Allahnya Yesus. Bukan setan. Padahal akhir nasibnya sudah dituliskan dengan secara jelas sekali di Alkitab. Ini masa depan yang kita baca ayat 20 cepat ayat terakhir. Saya sudah selesai. Waktu saya sudah habis, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjara yang dapat dengan cepat. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Jumlah mereka sama dengan
Banyak yang pasti di dalam ini jadi buku Wahyu semua gambaran bahwa setan itu dulu di penjara 1000 tahun, sebelum 1000 tahun dia dilepaskan lagi, dia kumpuli banyak manusia bangsa Gog Magog. Ayat 9 dengan cepat kita baca, mereka naik, maka naiklah mereka itu orang-orang ini dipimpin oleh setan ke seluruh dataran bumi. Ia lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Kita akan turun dari surga, itu ceritanya surga ke dunia ini. Dan kota yang dikasihnya itu, tetapi dari langit turun api menghanguskan mereka. Orang-orang ini akan tiba-tiba pung, habis, dihantam. Nah, ayat 10 yang saudara baca dengan saya. Dan iblis, yaitu setan itu yang mimpi tadi menyesatkan, yang menyesatkan mereka bangsa-bangsa tadi, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Di mana itu? Neraka. Setan tahu ini, saudaraku. Setan tahu ini, makanya ditakut, jangan sekarang dia waktu di ketemu babi-babi, jangan sekarang. Karena dia akan akhirnya dibuang ke neraka, yaitu tempat binatang, antikristus dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Orang yang disiksa artinya orang yang hidup, barang yang hidup. Benda mati nggak bisa disiksa, betul? Saudara tidak bisa disiksa batu, mayat nggak bisa disiksa selama. Saudara ikut setan, antikristus ikut setan, dan nabi-nabi palsu ikut setan. Apa akibatnya? Mereka juga disiksa siang dan malam selamanya. Wow, saya nggak mau ikut setan. Pendusta. Coba ya, terus nonton baca ini sampai selesai. Jadi menurut Alkitab hanya ada 2 saja tempat hidup yang kekal. Satu di sorga dan satu lagi di mana? Di neraka. Tinggal kita pilih saja siapa yang kita sembah. Tuhan Yesus Juru Selamat atau setan, bapa pendusta. Dia mendusta. Coba kita baca Yohanes 8:4. Tuhan Yesus bilang apa? Dengan cepat saya baca. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, yaitu siapa? Orang-orang agamawan. Orang-orang agama yang percaya Taurat. Ini orang agama. Ada di situ Farisi, mungkin ada pemimpin agama, ada di situ mereka mencobai Tuhan Yesus nih. Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang beragama sekali lagi. Orang beragama. Tapi dengar Tuhan Yesus bilang apa? Iblislah yang menjadi bapamu. Siapa Tuhan Yesus bicara? Orang agama. Orang agama percaya Taurat, tapi Tuhan Yesus bilang iblislah atau setan yang menjadi apa? Bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu itu. Ia atau setan adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Continue, saya bagi 2 ayat 44, dibagi 2. Apabila ia setan berkata dusta, ia berkata atas apa? Kehendaknya sendiri, artinya Tuhan tidak suruh dia berdosa. Dia maunya berdosa. Nah, Tuhan Yesus katakan sebab ia setan adalah pendusta. Dan apa? Bapa segala dusta. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang beragama, saudaraku. Tuhan Yesus berbicara mungkin ada orang Farisi, orang tahu Taurat semua. Tuhan Yesus katakan, bapamu iblis, bapamu setan. Amin. Nah, bukan saya yang ngomong, saudaraku. Firman Tuhan. Saudara mungkin beragama. Kita orang Kristen bukan agama. Orang Kristen adalah hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita bukan agama. Jangan bilang, oh kamu agama Kristen. Jangan. Kita Kristen, murid Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang pada orang agama, iblis, setan bapakmu. Bapak dan kamu adalah anak buahnya. Gitu. Saudara ikut setan, walaupun saudara beragama, tidak percaya Tuhan Yesus, saudara akan dibuang ke dengan setan kemana? Ke neraka. Mau ikut nggak setan? Saya katakan dari dulu, agama tidak bisa menyelamatkan kita dari neraka. Agama malah membawa kita kemana? Neraka. Karena yang diikuti siapa? Setan. Tuhan Yesus bilang, iblislah bapakmu. Kamu beragama apa? Saya tidak orang Parita menista agama. Saya tidak sebut agama apa-apa, nama agama saudara. Jangan bilang saya menista agama. Saya hanya katakan, kalau saudara percaya pada agama punya bapa, yaitu setan. Amin. Setan bodoh. Setan pendusta, goblok.
Notice saudara seperti ini, saya hampir selesai saudara, agak panjang tapi selesai. Sebagai seorang Kristen sungguh-sungguh percaya bahwa saya sebagai seorang Kristen, saya pribadi sungguh-sungguh percaya bahwa semua agama yang tidak percaya kepada Yesus Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus kebenaran, mereka berada di bawah apa? Saya katakan tadi, pengaruh siapa? Dan kuasa setan-setan penipu. Semua agama ada di bawah pengaruh setan. Bukan saya yang ngomong, Tuhan Yesus ngomong. Kalau sudah beragama, keluar dari agama Anda, ikut Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu percaya akan aku, kamu akan merdeka. Dan akan dimerdekakan, kamu akan benar merdeka. Amin. Saya serius, saudaraku. Saudara, keluar dari agama Anda. Di mana Anda berada, keluar. Sebelum terlambat. Amin. 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 Jadi kasarnya, seperti ini. Kita belajar judulnya, maaf. Kita belajar tadi judul kebodohan setan. Kita sudah pelajari, saudara, dari sendiri. Bodoh banget. Ya. Satu poinnya melawan Allah. Dia coba lawan Allah. Kita lihat tadi buku Yesaya. Dan kita lihat juga satu setan yang bilang hebat, dia ternyata menyembah Yesus. Berarti Yesus lebih berkuasa dari dia. Ditakluk. Dan kita lihat bacaan masa depan setan ini. Jadi kita aplikasinya apa? Saudara, kita Anda mau percaya atau tidak, Alkitab mengajarkan bahwa setan sangat bodoh, goblok. Dan pada akhirnya ia akan dicampakkan oleh Allah kemana? Ke neraka. Dengan antikristus dan nabi-nabi palsu. Saudara boleh ikut nggak? Mereka silakan. Anda bisa pilih sekarang. Sekarang adalah, sekarang ini masa anugerah. Masa keselamatan. Sekarang masa anugerah. Artinya semua orang berdosa, kita semua, kita bisa bertobat. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Islam. Kita akan diselamatkan dari kuasa setan. Begitu hebat. Aplikasi nomor 2 apa? Mengatakan seperti ini. Jadi saya pribadi sangat sarankan supaya Anda percaya dan mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Dan jikalau tidak, maka Anda akan mengalami nasib yang sama seperti setan. Yaitu Anda akan dibuang ke api neraka. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Amin. Amin. Bukan saya, firman Tuhan. Jadi kata penutup saudara, saya taruh seperti ini. Setan adalah makhluk yang sangat bodoh sekali. Jangan mengikuti dia. Tapi ikutlah Tuhan Yesus, Juru Selamat. Amin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya akan berdoa dengan cepat. Mungkin Anda berdoa, Pak Arito, saya sudah dengar, saya lucu orang Indonesia ini masih takut setan orang Indonesia. Orang Kristen, orang agama. Tapi kalau ada setan takut. Harus orang ibu, setan pendek aja. Orang ibu majelis gereja, dia kalau Pak Arito, saya tuh kalau rumah saya gelap, saya takut buka pintu. Kenapa Bu? Kalau saya buka pintu, tahu ada setan nongol. Dia bilang masa gitu, wah saya ketahui nih, ibu takut setan. Iya, dia bilang saya buka, tahu ada setan. Majelis gereja, takut setan. Aduh, saudaraku. Saya akan berdoa. Kalau Anda mau ikut Tuhan Yesus, mau menang, doa dengan saya. Mari kita berdoa. Ulangi doa. Tuhan Yesus, aku telah mendengar firman-Mu. Aku telah mendengar firman-Mu. Ternyata Engkau lebih berkuasa lebih berkuasa daripada setan-setan. daripada setan-setan. Ya Tuhan Yesus, Ya Tuhan Yesus, aku mau mengikut Engkau. aku mau mengikut Engkau. Bahkan aku membuka hatiku Bahkan aku membuka hatiku menerima Engkau menerima Engkau sebagai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. dan Juru Selamat. Berikan aku Berikan aku satu kekuatan satu kekuatan untuk lepaskan untuk lepaskan aku aku dari kuasa-kuasa setan. dari kuasa-kuasa setan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Di dalam nama-Mu aku berdoa. aku berdoa. Amin. Amin. Saudaraku, kalau saudara jujur berdoa itu, saudara sudah jadi anak Allah, saudara sudah ada di pihak Tuhan. Tuhan Yesus katakan, apakah kamu di pihak aku, apa kamu melawan aku? Ya, setan melawan Tuhan Yesus, kalah. Mari kita berdoa. Untuk doa berkat, angkat tangan saudara, kalau saya akan berkati kiranya kasih Bapa, seluruh anugerah Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita. Bahkan segala damai sejahtera dari Allah, dari Tuhan Yesus, menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari kita katakan amin.
Amin. Saudara terima kasih atas saudara ikut bergabung bersama kami dengan firman ini ada di Facebook, di YouTube, silakan. Saya mengucap syukur terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Dan semoga kita bertemu lagi pada masa yang datang. Dan saya akan katakan goodbye. God bless you.